Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai hubungan yang istimewa antara sabar dengan puasa. Dua variabel ini bisa sangat menentukan seberapa baik kualitas puasa kita. Ketika kita memahami pertalian yang sangat istimewa antara kesabaran dengan puasa di bulan suci Ramadan, maka dengan sendirinya kita akan mampu meningkatkan kualitas ibadah puasa kita sehingga kita bisa meraih banyak kemanfaatan di dalamnya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kata sabar yakni as-sobru ini telah disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 100 kali. Ini menunjukkan bahwa sabar merupakan perkara yang sangat serius, perkara yang sangat menentukan kehidupan manusia. Kalau kita lihat seseorang ketika ingin naik kelas atau naik jabatan, maka yang harus dia kedepankan adalah menjalani setiap prosesnya itu dengan kesabaran untuk mewujudkan target, mimpi, serta tujuan kita. Maka yang kita perlukan adalah menikmati setiap prosesnya dengan sabar. Dan ketika kita berbicara hal-hal yang sifatnya rutin sehari-hari, seperti memasak, mengasuh, mengurus pekerjaan sehari-hari, berkendara di jalan, berinteraksi dengan orang lain, bermain dan lain sebagainya, maka perkara sabar ini bisa sangat menentukan apakah hal-hal yang kita lakukan ini akan membawa kemanfaatan tertentu atau justru sebaliknya. Nah, bahkan dalam hal ibadah pun, kesabaran ini perlu untuk menjadi semacam pondasi. Karena tanpa kesabaran, ibadah sholat kita, puasa kita, zakat, sedekah kita, zikir, salawat kita, ini tanpa adanya kesabaran yang simultan, yang kontinu, maka hal-hal ini akan sulit sekali untuk kita mendapatkan faedahnya. Nah, kalau saya mau permisalkan, mau gambarkan, ini adalah tujuan hidup kita. Ini adalah sebuah bangunan dan ini adalah tujuan hidup kita. Nah, sebuah bangunan ditopang dengan tiang ataupun pondasi. Di sini ada rangka baja dan di luarnya dilapisi oleh beton. Sehingga bangunan yang besar sekalipun ini akan bisa ditopang dengan kualitas pondasi atau tiang yang kokoh. Nah, sabar ada di sini, ada di dalam rangka besi atau rangka baja ini. Ini adalah sabar. Nah, sedangkan betonnya inilah yang namanya ibadah. Jadi sabar yang merupakan rangka besi atau rangka baja, ini perlu untuk dibalut dengan rangkaian ibadah tadi ini. Kenapa tidak cukup dengan sabar? Kenapa perlu untuk dibalut dengan ibadah? Ada dua jenis kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar terkait dengan nilai yang seseorang anut, moralitas yang seseorang gunakan, sudut pandang atau cara pandang tentang kehidupan yang dia aplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang tujuannya itu adalah untuk bertahan, untuk bisa menyampaikan, membawa dirinya kepada tadi entah target, mimpi, tujuan dan lain sebagainya. Nah, ada dua yang jenis kesabaran kedua itu adalah ia berupa nilai yang dianut, tapi juga diyakini sebagai sarana pertolongan. Sarana pertolongan. Nah, sabar jenis kedua ini adalah sabar
yang ketika dia dibalut dengan ibadah. Inilah kenapa saya ingin sampaikan bahwa ada satu pertalian yang sangat istimewa antara sabar dengan puasa. Kalau kita baca di dalam hadis Nabi, ya, dikatakan asyamu nisfus sobri, ya, bahwa puasa itu adalah setengahnya dari kesabaran. Nah, jadi kalau kita gambarkan konstruksi bangunan ibadah puasa kita, setengahnya itu adalah kesabaran. Nah, sisanya itu yang lain. Jadi kita bisa bayangkan bahwa puasa itu secara komposisi 50%-nya itu adalah kesabaran. Sehingga ini membawa kita, ya, bagaimana fungsi puasa itu pada akhirnya nanti akan menopang ini nih. Akan menopang satu bangunan impian dari tujuan hidup kita. Kita mau punya ini, kita mau menargetkan ini, kita mau menciptakan ini, kita mau membuat suatu skenario di dalam kehidupan kita yang lain. Nah, tujuan yang demikian banyak dan kompleks tadi, kalau ini mau berdiri kokoh dan kita bisa mencapainya, maka perlu untuk ditunjang dengan pondasi dan tiang yang kokoh. Dan kalau kita lihat komposisi dari sabar, dari puasa, setengahnya adalah kesabaran. Ini sangat menunjang sekali. Karena apa? Karena nanti kita akan menemukan bahwa sabar itu bukan cuma sekedar cara kita bertahan untuk menghadapi setiap rintangan, setiap penderitaan, setiap proses-proses yang sangat melelahkan. Tapi kita meyakininya juga sebagai suatu sarana yang nanti akan ada suatu kekuatan dari luar kita yang itu benar-benar menolong kita. Ya, dengan suatu yang mungkin kita sebut sebagai keajaiban, mukjizat, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin lebih dalam lagi, ya, terkait dengan hubungan antara sabar dengan puasa. Setidaknya ada 3 jenis, ya, kesabaran terkait dengan puasa. Yang pertama adalah sabar dalam konteks tahan untuk tidak makan dan minum. Tentu ini merupakan perkara yang sangat sederhana. Saya yakin orang yang tidak puasa pun, ya, misalnya orang yang sedang diet, orang yang sedang ingin menurunkan berat badannya, sudah bisa menzahirkan kesabaran dalam konteks ini, ya, mampu untuk bertahan untuk tidak makan dan minum. Jadi ini merupakan tingkat kesabaran yang paling bawah. Nah, sabar yang kedua adalah sabar ketika menghadapi sikap orang lain. Nah, ini yang agak susah, ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain kepada kita. Ada orang tiba-tiba datang menghina kita, menghardik kita, ya, mencaci maki kita, menghina keluarga kita, merendahkan harkat dan derajat martabat kita. Nah, dalam kondisi yang seperti itu banyak orang yang gagal untuk bisa sabar. Jadi ini merupakan perkara yang sangat perlu untuk diperhatikan, karena Rasulullah SAW sendiri ketika beliau beliau menasehatkan kepada kita, ya, bahwa ketika kalian bertemu dengan orang yang ingin mengajak bertengkar, mengajak ribut dan lain sebagainya, beliau hanya memberikan kita nasihat satu hal saja. Katakan saja kepada dia bahwa aku sedang berpuasa. Jadi ini menunjukkan bagaimana puasa itu memang membentuk satu mental kesabaran yang luar biasa. Nah, ada satu hal lagi yang ini jauh lebih sulit. Ya. Kesabaran jenis apa? Kesabaran ketika kita ingin meraih ridho ilahi. Nah, disinilah banyak orang yang kesulitan. Bahkan saking sulitnya seseorang itu hanya mampu melaksanakan aktivitas ibadah, ya, yang begitu-begitu saja. Ya. Tentu kita bertanya, apa indikator seseorang itu sudah meraih keridhaan Tuhan? Ya. Kalau ini merupakan perkara yang penting dan susah,
apa indikatornya seseorang itu sudah mendapatkan ridhonya, sudah mendapatkan satu bentuk keterkabulan ya, dari satu macam ibadah, satu bentuk ibadah. Sebenarnya indikasi sederhana seseorang itu sudah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dia menikmati ibadah. Seseorang yang sudah mendapatkan sinyal-sinyal bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala meridhoinya, cara kita mengenalinya secara sederhana adalah dia menikmati setiap ibadah yang dia lakukan. Dan saking nikmatnya itu, dia tidak kuasa menahan dirinya. Akhirnya apa? Tempat sujudnya menjadi saksi bahwa air mata kecintaan, air mata kesyahduan, air mata suatu gejolak yang demikian kuatnya itu menetes membasahi tempat sujudnya. Ini perkara yang hanya karunia Allah Ta'ala saja, dan perlu dengan kesabaran juga kesungguhan yang tinggi sehingga kita bisa sampai kepada kedudukan seperti itu. Dan ini sangat penting sekali para pemirsa sekalian, bahwa kalau di dalam ibadah puasa kita belum sampai kepada tahap bagaimana kita menikmati setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan, apakah itu sholat, sholat 5 waktu, sholat nafal, sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya, tadarus Quran, sedekah, belum lagi berbuat baik. Nah, selama semua hal ini semua ibadah-ibadah ini belum bernilai nikmat dalam pandangan kita, dalam pandangan kalbu kita, dan kita belum bisa mendapatkan suatu getaran yang demikian kuatnya hingga kita mampu untuk meneteskan air mata ketika melakukannya, maka tujuan dari Ramadan yakni membangun kesabaran. Membangun kesabaran ini kita belum benar-benar mampu untuk menjangkaunya. Kita masih perlu untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjangkaunya. Dan di dalam video saya yang sebelumnya terkait dengan bagaimana membangun ruang sunyi di dalam bulan suci Ramadan, saya sudah sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa nilai tertinggi dari ibadah Ramadan itu adalah ketika kita mampu menciptakan ruang-ruang privat, ruang-ruang kesunyian, supaya yang hadir pada saat itu adalah kita dan Allah Ta'ala, diri saya dan Allah Ta'ala. Ketika itu terbangun, maka yang ini makanya selama 1 bulan penuh ini coba luangkan di dalam kesibukan-kesibukan kita. Pasti setiap orang sibuk tapi tanamkan di dalam diri kita bahwa jangan sampai di dalam sepanjang 1 bulan Ramadan ini kita tidak membawa hadiah yang istimewa. Kita tidak membawa perbekalan yang istimewa yang dapat menciptakan satu bentuk kesuksesan. Satu bentuk kesuksesan yang spiritnya nanti akan mengantarkan kita untuk mencapai tujuan kita. Sehingga ketika kita merencanakan suatu bangunan tujuan di dalam kehidupan kita, yang saya yakin bahwa Bapak Ibu punya harapan yang demikian tinggi, demikian kompleks. Nah, ini bisa terbangun dengan kokoh, dengan sempurna, dengan cara kita bisa menciptakan suasana puasa kita, suasana Ramadan kita dengan penuh nilai-nilai ketakwaan, dengan penuh nilai-nilai spiritual. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah.